saya pikir bagaimana puisi di entertainment kan menjadi sebuah hiburan, tapi pesannya sampai. Kemudian saya konserkan. Dilakukanlah 10 Oktober tahun 2022 itu konser saya yang pertama, konser tunggal. Bebas beda dengan merdeka. Ya, bagi saya liberty beda dengan independen gitu ya. Sastra yang merdeka itu sastra yang mampu melintas batas berbagai disiplin ilmu yang dia ramu dengan rasa gitu. Rasa yang kemudian diekspresikan dalam bentuk narasi. Nah, ini saya kira ke depan peradaban besar ke depan nanti akan mencapai titik seperti ini. Coba kita latih teman-teman ini, seniman jalanan ini megang gitarnya jadi bener gitu, bisa baca partitur ya. Ternyata banyak. Ternyata orang tua yang datang ke sana ngeliat ada yang nitipin anaknya, nitipin anaknya. Yang kelas menengah gitu, subsidi. Dia membentuk yayasan, muncullah kelompok yang disebut dengan kelompok seni Taman Suropati. Halo Sobat Baca, kembali lagi bersama saya Jajang Yanwar Habib dalam program Safari Sastra kuatbaca.com. Saat ini saya tengah berada di kediaman seorang abang tersayang, Abang Firdaus Syam. Selamat malam Pak. Malam, assalamualaikum. Atur nuhun, terima kasih Pak sudah diterima ya kami di kediaman Bapak. Ya. Sudah abang jadi bapak lagi. Oh iya, susah memang. Jadi kalau sesepuh sesepuh itu memang susah di ini. Iya. Kita harus. Iya. Yang jelas saya ngomongnya adik tersayang. Adik tersayang, abang tersayang. Iya. Tentu saja bersama apa namanya? Teteh dong. Teteh Nisa. Karena ada abang ada teteh. Iya. Penggiat sastra kuatbaca.com. Halo, selamat malam Bang. Senang sekali Bang. Malam. Sudah disambut. Iya, udah disambut dengan roti bakar tadi ya. Tapi yang membuat kami tertakjub-takjub karena banyak di antara kami ini yang muda-muda mengenal Bang Firdaus ini sebagai akademisi, kemudian pokoknya yang dekat-dekat dengan kekuasaan lah ya. Karena nasihatnya, advisorinya itu selalu didengar. Iya. Nah, yang kami temukan ternyata beliau ini sedang menerbitkan ya, akan menerbitkan ya judulnya ya. Iya. 5 buku, 4 antologi puisi, kemudian 1 novel yang dikerjakan dalam 6 bulan. Nah, ini buku-bukunya nih. Punten ya Pak. Iya. Nah, ini novel nih. Cinta dan Tinta Taruna di Padang Ilalang. Nah, ini hal yang luar biasa ya, karena kalau kita buka halaman pertama, di situ jelas. Ini kisah hidupnya beliau ini. Sebagai anak kolong. Barangkali. Ya, benar. ada banyak hal yang nanti mungkin bisa di ini ya Pak Bang ya. Ya, insya Allah. Kalau misalkan ada yang DM giveaway boleh ya Bang. Kapan rencana terbit ini Bang? Akhir Juni. Akhir Juni ya? Akhir Juni insya Allah sudah terbit. Kemudian ini ada dialog sastra. Berat banget ini. Penulisnya semuanya profesor. Beliau juga profesor, tapi ada generasi Z-nya, milenial. Oh. Ada yang di Pakistan, di Mesir, di Indonesia, di Surabaya. Jadi ada dua kelompok. Ya. Ada sekitar 10 yang generasi Z, 12 yang ya, akademisi sastrawan. Jadi memang patutlah kita memanggil beliau ini abang saja, karena pergaulannya sampai Gen Z gitu ternyata. Oke, kok bisa begitu Bang? Nyambungnya gimana tuh Bang? Nah, ini anaknya jadi dosen. Muda terus. Siap. Kan ngajar dari generasi ke generasi, itu betul. Jadi, dunia pendidikan, ya, kelas, ya, intimitas kita dengan adik-adik, saya bilang masuk adik-adik loh, bukan anak-anak gitu ya. Hanya terbangun connecting dari generasi ke generasi Z masuk sekarang. Sekarang kan generasi Z yang di kampus-kampus. Generasi Z ya. Kita coba gaul sama mereka gitu. Luar biasa. Nah, ini langsung nyambung nih karena beliau dosen politik, sastra politik. Sastra politik. Ini juga Juni.
Semua ya? Semua Juni. Karena Maksud- ISBN-nya udah keluar semua. Proses cetak. Ini yang mengerikan. Ternyata dalam 7 bahasa, Sobat Baca ya. Iya. Jadi terbit langsung dalam 7 bahasa, Bang. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua. Nih saya lihat nih tulisan apa nih, simbol-simbol Cina apa Jepang ini? Ya, Bahasa Cina, Jepang, Inggris tentu saja. Jerman, Turki, Arab, Indonesia. Luar biasa. Dan yang mengerjakan anak saya tuh semuanya. Yang Jepang, Jerman, Inggris, Turki, Arab. Yang Cina aja. Cina, adik mahasiswa kita yang sedang sekolah di Cina ambil S2. Dia minta. Oke, Sobat Baca, kita mulai dari mana ya? Karena banyak sekali pertanyaan sampai anak-anaknya beliau berarti urusannya berada di negara tersebut nih sekarang ya. Iya. Alhamdulillah. Bagi kita mulai dari ini Bang. Abang ini kan anak kolong. Ya. Kemudian Abang ini akademisi, profesor. Banyak mengadvisori pejabat pemerintahan kita gitu kan. Lah kok tiba-tiba mengeluarkan buku karya dalam bentuk sastra. Iya. Itu bagaimana Bang? Nah, menarik ini sih. Saya menjawab, hidup itu kan berjalan. Berjalan itu ada kalanya datar, menanjak, nurun, belok, ya. Indah, sejuk, panas. Saya merasa saya itu penyintas kehidupan. Orang menyintas, ya, berjalan. Ada masa dulu saya jadi aktivis dari sejak SMA, ya, demo gitu ya, melawan rejim Orde Baru gitu ya, sampai mahasiswa. Kemudian satu titik saya mau jadi apa? Oh, saya senang kalau bisa memberikan suatu ilmu, ya, gagasan, pencerahan, jadi dosen. Lagi jadi dosen asik-asik diajak juga, nyalonin di DPR gitu ya. Nah, sampai satu titik saya bicara apa gagasan saya, ide saya. Muncullah berbagai tulisan-tulisan karya ilmiah saya di bidang saya. Karena abang ini lebih ke filsafat politik ya. Bidang saya itu. Selain perdalam budaya gitu. Jadi kalau S1 saya itu sosiologi politik, S2 saya antropologi politik, S3 saya political science gitu ya. Nah, sering diminta ngasih pemikiran. Sampai satu titik saya merasa bahwa persoalan ini yang asik nih. Persoalan kehidupan itu nggak bisa diselesaikan dengan sekedar politik dan ilmu pengetahuan. Yang lebih luas itu persoalan kehidupan itu persoalan kebudayaan. Karena kebudayaan bicara nilai. Jadi kalau sekarang sedang bicara revolusi mental, integritas, adanya di kebudayaan. Dan kebudayaan itu kalau sampai tingkat peradaban, yang dia eksplor kan bukan yang lahiriah. Kalau ekonomi bicara lahiriah kan, ya. Bicara kekayaan, pendapatan, angka-angka lahiriah kan, ya. Kalau politik bicara tentang kekuasaan, kedudukan, ya, positioning gitu ya. Tapi kebudayaan bicara apa? Egalitarian, guyup, kebersamaan gitu ya. Saya kemudian dari mana masuknya gitu. Dari mana masuknya kemudian saya dulu suka nulis puisi gitu. Ditulis awalnya. Nulis puisi 1, 2, 3, 4 dikirim di WA grup gini. Saya berpikir dalam hidup itu umur yang seperti ini bagaimana apa yang kita dapati supaya bisa value added, bernilai tambah gitu. Bikin puisi bagus. Setelah bikin puisi mau diapain? Dipublikasi supaya orang lain juga bisa menikmati puisi kita. Oke, kita publikasi. Kemudian bagaimana publikasinya supaya lebih terorganisir? Diterbitkan jadi buku. Nah, dari buku kemudian cukup. Saya melihat, saya sering lihat orang baca puisi. Itu baca puisi turun naik di panggung gitu kan. Orang boring 1 jam pada balik kanan.
Saya pikir bagaimana puisi di-entertainment-kan menjadi sebuah hiburan, tapi pesannya sampai. Kemudian saya konserkan. Dilakukanlah Oktober, 10 Oktober tahun 2022, itu konser saya yang pertama, konser tunggal. Dan dilalah itu Mbak Nisa ya, sama Kang Ujang, Kang Jajang ya. Semua saya minta gak ada yang nolak. Terima Topi Ismail, ya, kalangan akademisi, bahkan diplomat, Yudi Krisnandi, Kusnan Panani, ya, diplomat semua. Kemudian ada dubes kita di Argentina, Mbak Nunik, konselor kita di Pakistan, Mbak Ani. Mereka mau baca semua. Begitu tampil, saya lihat, wah, 2,5 jam, dari jam 8 sampai jam setengah 11 malam ya, 22.30 di teater kecil, nggak ada yang beranjak. Saya bilang, track saya udah betul. Gimana ditingkatkan lagi? Gimana kolaborasi lagi? Kemudian itu Oktober. Sejak November itu, Masya Allah, saya setiap habis selesai sholat tahajud, itu ngalir aja tuh Mbak Nisa. Ngalir aja tuh. Sampai ada teman saya, dosen senior, kalau saya sebutin Mbak Nisa pasti kenal dengan Kang Jajang. Pak Bir, saya heran gitu. 1 minggu bisa 4 puisi gitu. Terus gitu kan, terus mau diapain? Nah, dari November sampai Mei, puisi mengalir ya, sampai akhir April lah, ini harus diterbitin. Pertama berpikir diterbitkan, dipublish jadi sebuah buku. Kemudian dalam perjalanan saya bilang, Mak, mantan pacar saya, kayaknya abang pengen bikin novel deh. Gitu aja, bikin novel. Begitu saya bikin novel, saya ada orang kenalan melalui Instagram. Dia itu TKI di Malaysia, orang Madura. Namanya Zay. Makanya yang ini itu Zay itu ya. Zay. Ini TKI TKW di Malaysia, ya. Di Nila itu di Selangor. Ya. Kemudian ada lagi namanya Ria. Itu adalah orang yang dia pakai kursi roda di Bangkalan. Saya mau gabung katanya. Oke, kita nulis. Jadi waktu itu kita nulis, saya wawancara 1 bulan tuh setiap pagi dari jam 6 sampai jam setengah 9 siang saya diwawancarai. Ya setelah kita kategorisasi ya, mulai wawancarai, kemudian setelah mereka narasikan, saya lihat, saya rapihkan semua, jadilah ini 2 bulan nih yang berjalan. Cinta dan Tinta. Cinta dan Tinta, Benis. Iya. Ya. Bagi saya cinta itu bukan persoalan hubungan manusia dengan manusia, tapi cinta itu holistik gitu ya. Cinta itu kita memberi, cinta itu kita memberikan pencerahan, cinta itu kita harus hidup. Ya. Cinta itu kita harus berarti. Itulah cinta bagi saya. Cinta itu sayang diri kita, sayang kepada orang lain ya, sayang kepada semesta, dan bagaimana memberikan inspirasi. Gitu. Nah, Vanessa nih, ternyata buah dari malang melintangnya beliau, dan lupa satu lagi tadi saya bilang, beliau ini seorang ustadz karena juga ketua di Majelis Ulama Indonesia ya kan? Ustadz tadi. Nah, buahnya ternyata sastra. Iya. Ya. Nah, menurut Vanessa ada nggak pemaknaan tersendiri memandang abang tersayang kita ini? Sok atau sok. Sudah dipandangin dari tadi ya. Iya, seru banget. Sebenarnya saya mengenal Bang Firdaus sebelum dari karya-karya sastranya, dari buku-buku pemikiran, karya-karya buku politik. Salah satunya buku wajib di masa-masa saya kuliah itu Bang, Sejarah Pemikiran Politik Barat. Di Unpad itu ya? Waktu di Unsud. Di Unsud? Iya. Nyampe sana ya? Nyampe sana Bang. Dan masih dipakai juga di beberapa kelas-kelas ya. Nah, ini menarik, bicara soal sastra. Dulu belum kenal sama saya ya, secara gini ya? Iya, baru ketemu nih, alhamdulillah senang banget. Tahunya dosen UNAS gitu ya? Dosen UNAS, aktivis ya. Kemudian pemikiran-pemikiran, merespon fenomena-fenomena politiknya bisa kita temukan di berbagai media gitu. Nah, belakangan saya baru tahu, kemudian ternyata karya sastranya banyak juga gitu. Ya sebenarnya Bang, kalau kita merujuk pada masa-masa
lampau, Iya. kekuasaan itu kan sebenarnya sangat dekat dengan politik, itu sangat dekat dengan sastra. Iya. Kalau kita simak ya, banyak penguasa-penguasa ya, presiden terdahulu Soekarno itu pembaca puisi, bahkan dia menulis sebuah puisi yang sangat bagus gitu. Kemudian Syahrir tentu saja bahkan saat dia di penjara dia mengutip salah satu puisi-puisi penyair Prancis yang kemudian menginspirasi juga dia dalam menulis. Nah, artinya mungkin ada benarnya, ada gium yang sering kita dengar kalau katanya kalau politik bengkok maka sastra lah yang meluruskan. Iya. Atau istilah-istilah lain yang merujuk pada ujung dari persoalan ini pada akhirnya bisa diredam, bisa diteduhkan, bisa dibuat lebih dalam pemaknaannya ketika kita punya pendekatan dalam kacamata kebudayaan, kesusastraan. Nah, ini yang menariknya tidak banyak sebenarnya yang menyadari untuk masuk ke wilayah itu. Gitu Jadi sih. beliau sudah tepat ya. Bahkan tadi sampai berujar, saya sudah tepat nih, tinggal bagaimana menaikkan lagi gitu kan. Harus. Dan Iya. saya tertarik dengan ucapan Mbak Nisa, politik dengan sastra itu erat ya. Dulu ada salah satu majalah terkenal di Indonesia, saya sebutin dong gitu ya majalahnya. Dia bilang sastra tidak bisa berhadapan dengan tank Panzer. Itu ada, itu jadi cover majalah terkenal loh. Saya sebutin namanya, saya sebut. Sastra tidak bisa berhadapan dengan tank Panzer. Ketika mahasiswa berdemo menggugat, kemudian dia berorasi gitu ya. Nah, tapi saya jawab, sastra bisa melunakkan kekerasan, otoritarian. Iya. Itu. Kalau di beberapa penyair dunia gitu, itu sudah bukan hal yang mengejutkan. Pablo Neruda itu diplomat, politisi, dan dia menulis puisi gitu. Gabriel Salah Garcia satu- Marquez, novelis ternama di Amerika Latin, dia juga sangat dekat dengan situasi peristiwa-peristiwa politik yang itu kemudian bisa dia tulis dalam karya sastra. Atau kalau di kita banyak yang merespon persoalan politik kemudian dituliskan di Salah satu karya Perdana sastra. Menteri Ceko apa Slovakia kan Cekoslovakia kan pecah. Novelis. Novelis. Dan kita dulu ada tokoh politisi Sultan Tadi Al-Saban, Iya. juru bicara Partai Sosialis, kemudian dia pintar bersastra, kemudian Natsir ketua Partai Masyumi bisa main biola gitu. Iya. Hamka dia kemudian dengan karya sastranya di bawah Tenggelamnya naungan kapal Ka'bah, Van der Wijk. tenggelamnya kapal Novelis Van der juga. Wijk. Mereka justru punya gagasan-gagasannya jauh ke depan. Iya, betul. Ya. Visioner sekali. Mereka bukan bicara untuk 5 tahun loh. Iya. Bicara Indonesia ke depan gitu. Karena apa? Mereka merenung, mereka menimbang, mereka menulis, mereka mencerna. Apa yang harus disampaikan harus tepat. Betul. Nah, kalau abang sendiri, kan tadi sudah disebutkan contoh-contohnya tuh. Apa yang tersirat ketika abang kemudian masuk pada kuadran kerja kebudayaan Ya, yang karyanya sastra nih? menarik nih. Kang Jajang nanya ya. Apakah saya punya perbedaan dengan teman-teman yang pegiat sastra atau tidak? Saya pikir kita kembalikan ke perjalanan waktu. Tapi saya katakan sebuah karya sastra yang itu akan menjadi kekuatan untuk mendorong peradaban adalah kekuatan sastra di mana dia berpijak kepada pendekatan holistik antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual, kemudian kecerdasan etik. Gitu. Ini harus masuk semua. Jadi tidak benar sastra itu dimaknai bebas. Sastra itu merdeka. Gitu. Bebas beda dengan merdeka. Ya, bagi saya liberty beda dengan independen gitu ya. Sastra yang merdeka itu sastra yang mampu melintas batas berbagai disiplin ilmu yang dia ramu dengan rasa gitu. Rasa yang kemudian diekspresikan dalam bentuk narasi. Nah, ini saya kira ke depan peradaban besar ke depan nanti akan mencapai titik seperti itu. Kalau dalam dunia sains bilang mengukur sebuah kecepatan itu dengan fisika, tapi sekarang dengan metafisika, menembus kecepatan bukan mengukur. Ya, spiritual itu kan sudah
sudah bias ya, sudah lagi sesuatu yang diukur yang dengan kacamata yang rasional, melampaui itu metafisis itu. Kekuatan itu adanya di dalam kecerdasan spiritual. Tidak cukup kecerdasan intelektual. Bagaimana bersastra itu dia mampu mengeksplor kecerdasan intelektual dia dengan kecerdasan spiritual dia. Dan tentu ada kecerdasan etik gitu ya. Bang, pasti Abang juga punya rekan sejawat, lingkungan yang membentuk Abang begini. Rekan-rekan Abang ada yang Kayaknya enggak tuh Nis, Mbak Nisa. Enggak saya tuh. Soliter. Iya, benar. Kalau Kang Jajang nanya dalam bentuk intimitas komunitas itu enggak ada saya. Jadi saya melakukan penjelajahan, menyintas itu lebih banyak dialog dengan imajiner dan kemudian dengan fenomena semesta, gitu ya. Jadi tidak bersentuhan langsung. Misalkan kalau saya ingin memahami Nisa itu, saya tidak terikat bahwa saya harus ketemu Nisa, gitu. Kang Jajang, gitu. Tapi mungkin saya dapat informasi tentang dia, saya baca bukunya. Nah, bagaimana saya kemudian menuangkan tentang sosok Mbak Nisa dan Kang Jajang. Bagi saya itu sesuatu yang transcendental. Itu yang disebut dengan spiritual, gitu ya, metafisis. Dan itu ilmiah itu, menurut saya ilmiah. Itu kan ada orang bilang, ya kalau ingin kenal Kang Jajang ketemu dengan orangnya. Betul, tapi tidak selalu harus ketemu. Baca bukunya, baca tentang bionarasinya, baca tentang apa tadi perjalanan hidupnya ya dari orang. Kemudian kita mencoba mengimajinasikan itu ya ke dalam sebuah diksi-diksi tulisan. Nah, ketajaman itu kita dapat dengan pengalaman spiritual. Saya begini Kang Jajang, Mbak Nisa. Ya. Kalau ditanya bagaimana cara kerja saya menulis ini, biasa saja. Tapi yang tidak biasanya secara umum, tapi buat saya menjadi suatu kebiasaan. Saya selalu bangun tengah malam, saya selalu selalu bangun tengah malam, saya mandi, dan setelah itu saya bisa bekerja menulis. Mengalir saja, apakah itu karya sastra maupun tulisan ilmiah. Gitu. Dibuat tengah malam? Tengah malam sampai subuh. Jadi, setelah itu urusan cari hidup lah. Ini kan kami bertamu ke rumah Abang kan udah jam 21.15 nih Bang. Abang tidur masih jam, sore. Masih sore. Tidurnya jam berapa Bang? Paling cepat jam 12 malam saya. Terus bangunnya? Setengah 3, jam 3. Jadi 2 jam tidur? Iya, mandi karena saya belajar dari sejumlah literatur mengatakan kalau kita mandi sudah melampaui jam 12 malam, itu ketika kita mandi darah kita akan menjadi hangat mengalir. Itu obat loh supaya nggak stroke, apa. Alhamdulillah nih Mbak Nisa, umur saya 62, sampai sekarang nggak ada penyakit bawaan gitu. Masih gagah. Itu subuh ya nulis gitu ya, udah. Saya pikir 26 Bang. Baca Quran. Kalau Sabtu Minggu saya olahraga. Olahraganya itu yang saya jaga, kecuali beberapa akhir-akhir ini sejak COVID saya belum lakukan lagi. Saya selalu berenang. Berenang itu 1 jam tuh. Mantap. Ya. 50 meter, 20 balik di Cikini itu, jam 6. Dan berenangnya lain nih. Kalau Mbak Nisa mah kalau berenang pakai ban kali ya. Atau Kang Jajang mah. Kalau saya berenangnya itu nyelam. Dari ujung ke ujung. Memang perenang ya Bang ya? Enggak, bukan. Oh enggak. Jadi ada pelatih renang terkenal di Cikini. Pelatih loh, dia kan punya klub. Ya. Dia pernah manggil saya. Pak, Bapak umurnya berapa? Waktu itu ditanya umur saya masih 55, 7 tahun yang lalu. 55. Saya bukan lihat Bapak berenangnya Pak. Nyelamnya itu gitu. Nyelam gitu ya. Nah, nyelam ya. Jadi nyelam sampai ujung 50 meter 20 kali. Ya. Luar biasa. Kata ada seniman Bandung, saya nggak usah namanya dong, karena terkenal. Kang, saya bilang, di Batam ketemu. Gimana suara supaya bagus? Berenang. Bukan nggak boleh ngerokok. Sorry. Berenang. Ternyata iya menurut saya. Ya. Berenang. Berenang itu kan mengembang ya paru-paru ya. Itu 1 jam, tapi 20 menit saya nyelam. Tahan napas. Saya merasa itu buat sehat.
Gitu loh. Benar, bisa. Kalau Awet muda. Luar biasa. top ini. Nah, ini yang kemudian kita bertanya-tanya, Bang Firdaus ini bukan bertanya-tanya sih, dulu pernah ngeliat di Taman Suropati, Iya. itu tuh yang mainannya begitu tuh yang di belakang. Iya, betul. Kang Biola. Jajang pernah lihat ya? Pernah lihat, dulu saya suka oprek kamera di sana cari hunting-hunting lah Bang. Iya. Nah Itu ini ngapain sih Bang di sana tuh? merenungi. Merenungi apa? Merenungi teman-teman gitu loh. Saya membayangkan gini, ini taman bagus ya. Kok waktu saya jalan-jalan ke Singapura kemana itu, kok di taman itu ada orang main saksofon, gitu kan? Pakai jas keren gitu. Saya perhatiin taman kok begini gitu ya. Ada yang mojok di sana, ada yang tahulah minum gitu kan. Nah, kemudian saya dengan teman-teman seniman kumpulin di situ ya. Kemudian ujung cerita ya, kita bilang begini, gimana taman itu menjadi taman budaya? Gimana Bang? Ya udah, potensinya apa? Siapa yang senang dengan dunia baca, siapa dengan dunia tulis, siapa dengan dunia tari, siapa yang senang musik, kumpul di sana. Gitu ya. Nah kebetulan dilalah mungkin atas anugerah Tuhan, saya ketemu dengan orang tamatan ISKI ya Jogja. Nah, ISI. Dia, ya, ISI ya, ikatan sini. Dia lanjutin di Itali kan, Mas Batara. Coba kita latih teman-teman ini, seniman jalanan ini megang gitarnya jadi bener gitu, bisa baca partitur ya. Ternyata banyak, ternyata orang tua yang datang ke sana ngeliat ada yang nitipin anaknya, yang kelas menengah gitu, subsidi. Dia membentuk yayasan, muncullah kelompok yang disebut dengan kelompok seni Taman Suropati. Kelompok seni Taman Suropati. Abang sebagai? Kang Jajang, saya sebagai pembina. Pembina Pembina mah prajurit, pembina aja gitu. Masih motivasi kan. Mereka tuh kumpul, rapat, bikin organisasi rumah tangga ya. Bikin kelompok yang latih biola, latih gitar ya. Baca dan sebagainya. Mereka merasa terangkat loh derajatnya. Nah ini soal budaya. Bagaimana budaya itu membuat orang itu semakin meningkat kualitasnya. Harga dirinya, penghormatannya. Ternyata pengamen itu saya rubah, kamu bukan pengamen jalanan, seniman jalanan gitu. Seniman yang jalan-jalan kemana-mana gitu ya, troubadour. Dalam perkembangannya mereka bisa tampil di Gute, tampil di beberapa tempat, sampai diundang gubernur gitu ya. Oh mereka senang, dan sekarang mereka banyak kemudian diberdayakan di yayasan-yayasan musik itu. Belajar musik gitu ya. Tutor, sebagai tutor. Sebagai tutor ya. Dia yayasan musik yang terkenal di Indonesia. Saya bersyukur gitu. Artinya apa? Nah, kembali tadi. Sastra, seni tidak bisa dilepas dengan politik. Kalau politik bicara perubahan melalui kekuasaan. Sastra, budaya bicara perubahan melalui apa? Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia itu. Dan kemandirian loh itu. Ini yang sedang dicari-cari sama. Nggak ada korupsi loh kalau melalui situ. Ini yang sedang dicari-cari sama ini Bang, menggenapi pembangunan infrastruktur ya, pembangunan sumber daya manusia katanya. Itu nggak susah ternyata nih. Anak-anak muda Indonesia itu luar biasa loh bagi saya. Kalau kita dekati, kita ajak dialog ya dan sebagainya gitu. Mereka punya talent yang sangat luar biasa. Nah, terus hubungan dengan ini nih, boleh ya? Iya itu. Silakan dilawan Bang. Saya pikir gua anak kolong nih, ya, anak tentara, zaman susah tahun 60, gitu ya, Kang Fajar ya, Mbak dulu makan aja telur dibagi dua. Tapi ini asik loh diceritain gitu. Ya. Di kelas gonjang-gonjeng guru nggak ada gitu ya, nyanyiin lagu-lagu asik diceritain. Mandi di kali gitu ya, gitu ya. Sampai kita menjadi orang egois, masuk perpustakaan baca buku nggak mau diganggu orang gitu ya, berantem gitu ya, pokoknya dulu ya. Nah, cinta dan tinta ini bicara perjalanan hidup, ya. Anak kolong gitu ya. Yang kemudian alhamdulillah ya bisa seperti inilah gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Iya betul. Sekitar itu. Nah, kalau ini saya
setelah saya bikin puisi, saya kan dosen politik nih, gitu ya. Kenapa saya nggak bikin sastra politik gitu? Saya kumpulin puisi-puisi politik gitu ya. Terus kemudian saya berpikir, loh, kan sekarang sudah lintas batas nih, Mbak Nisa ya. Masa harus bahasa Indonesia terus gitu ya? Saya munculkanlah buku antologi puisi karya saya dalam tujuh bahasa. Terus kemudian saya berpikir, ya ada satu buku tadi penyintas. Nah ini kan terbitnya tahun lalu nih Mbak Nisa, ya, yang dikonserkan. Oh yang tapi itu belum ya. dibedah. Kalau orang bilang uji nyali nih, puisi saya ini kayak apa sih gitu. Terus saya kirim surat kepada ini, ada 22 orang ya. Saya pilih akademisi, sastrawan gitu ya. Kemudian generasi Z tadi ya. Saya bilang tolong deh, Anda kritisi puisi saya. Muncullah dialog sastra yang membedah antologi puisi karya saya gitu ya. Nih salah satu bukti bahwa beliau memang menulis sastra sejak muda. Ada tulisan puisi di belakangnya. Saya bacain ya Bang ya. Yang ini atau ini kan? Suntai kata renungan diri. Yang keras tuh sama judulnya. Kayaknya Nisa aja Biar yang kedengeran. Enggak dong, silahkan Kang Jajang. Silahkan Kang Jajang. Keras aja. Abang aja ini kayaknya. Ini puisi spontan nih. Iya. Ya monggo. Kita coba ya, nggak santai aja. Seuntai kata renungan diri. Aku berdiri, harap di seberang tanah Melayu. Dari dua batas lautan dan benua, ku coba pandang dengan semangat jihad. Pil tenang telah ditelan oleh duta-duta sepanjang jalan dan rintangan. Hari ini, setelah 14 abad yang lalu, dari tidur membuka rasa sadar diri, manusia menggemakan kebangkitan dalam suka penuh harap dan tanya. Hati terasa bergetar, jiwa terasa menyatu. Arti lara hilang segera. Sadar api itu meredup cukup lama. Iya, api kebangkitan 14 abad yang pernah jatuh. Disembunyikan dalam lumpur ideologi pertarungan manusia. Ditutup di tengah kebun, istana, dijaga oleh dayang-dayang jalang. Cendika itu lupa akan tugasnya. Mereka terperosok dalam kenikmatan penghambaan istana. Api itu tetap redup. Sejak Abbasiyah Umayyah, Romawi, Kristiani, Islam, Hindustan, dari tanah-tanah pasir, dari Maroko di Afrika Utara, sampai rawa-rawa Maroke di Papua, dari padang Turkestan di Asia Tengah, hingga hutan belantara di Kongo, Afrika. Mereka dijajah, ditindas, mereka dijauhkan dari kitab-kitab kebenaran. Api itu semakin redup, memerah dan semakin kecil. Apa kabar saudaraku? Haruskah kita kembali merunduk? Merah semakin mengering di tanah kotor ini. Di sana syuhada dan pahlawan di altar putih peluh menahan panas misu, kezaliman dan keserakahan kekuasaan. Dari Palestina sampai Isfahan, puing-puing kota terkurung dalam pasir dan lautan darah. Terkapar di sini mayat-mayat perempuan, menatap nasib, tertindas sepi tak berdaya, berteman harapan, doa dan air mata. Anak-anak menjerit, rintihan tangis, menuang harapan kemanusiaan. Apa kabar saudaraku di hutan belantara Asia dan Afrika sampai Amerika Latin? Dalam lautan teknologi dunia yang penuh pertentangan ini, asing akan budayanya sendiri. Masihkah jari-jari Tuhan membuka pintu kemenangan, sementara kita masih terpecah
luluh melemah terbisu karena ditelan oleh keratusan dan kenikmatan hedonis. Umat mundur tertindas asing dari kitab kebenaran. Belenggu-belenggu itu semakin kuat, menjepit dada, menjepit dada. Mereka yang berjihad berjuang, sementara kaki terasa perih, menahan untuk tetap tegak, menunggu hari kemenangan. Haruskah kita tetap terbius dengan slogan besar, salamku pada Merauke sampai Maroko, jadilah pagar baja membangun peradaban manusia. Terima kasih. Dahsyat. Langsung komentarin gimana? Ini masih kuliah nih. Iya, masih kuliah nih. Wah, Luar biasa. mantap. Langsung komentarin Mbak Nisa. Saya jadi inget puisinya Rendra Balada Orang-Orang Tercinta. Oh iya. Puisi Iya, panjang, puisi balada, bicara soal kemanusiaan, bicara soal rakyat yang tertindas ya. Ada suara-suara kemanusiaan di situ sangat jelas di puisi yang tadi baru dibacakan. Ini terlihat sangat aktivis sekali. Aktivis. Masa-masa aktivis, Ya. seuntai kata renungan diri, bahkan sangat reflektif. Memilih judul pun lugas gitu ya. Jadi menarik bicara soal dari Maroko sampai Merauke, ada bentangan persoalan, bentangan kemanusiaan. Ada cinta. Ada cinta, Cinta ada dan tinta. mereka yang tertindas ya. Ya luar biasa sih Bang. Aku belum baca nih nanti puisi-puisi cintanya Bang Firdaus. Politisi, Karena negarawan yang keren itu yang besar itu dia selalu romantis. Oh, nah Soekarno itu. romantis, Soeharto Iya. romantis. Itu kayaknya pantas dipajangnya paling depan ini. Oh, mana tuh? Itu yang Oh, sama iya. beliau. Apa Habibie apalagi gitu ya? Dia Iya. bilang Ibu Ainun tuh bagian dari separuh belahan jiwanya katanya. Tapi yang kita lihat begini, saya merasa kok jadi ngomong politik sih? Ini puisi kan? Harus diceritakan. Karena itu bagian Iya. dari nggak apa-apa Bang. penghayatan. Aku malah pengen dari karya fase Abang masih kuliah dengan fase karya aku baca beberapa puisi-puisi yang di secangkir kopi itu. Puisinya jauh lebih bicara soal personal, Iya. keresahan, cinta ya. Itu kan berarti ada fase yang bisa terlihat bagaimana masa-masa di kehidupan Abang, di masa aktivis bahkan menganggap dirinya sebagai penyintas gitu. Nah itu yang menarik tuh Bang. Ya, jadi kan saya dosennya mata kuliah politik. Tuh. Background saya political science gitu ya. Jadi saya merasa begini, politik itu, kekuasaan itu kalau ingin benar, dia nggak bisa dijinakan dengan harta. Wah, Dia tidak bisa dijinakan dengan pertarungan kekuasaan lagi. Kebudayaan dan sastra itulah yang bisa menjinakkan agar kekuasaan itu berada di track yang benar. Kekuasaan itu berpihak kepada semua orang. Kekuasaan itu memfasilitasi melayani semua orang. Bagaimana bisa seperti itu? Kalau pemimpinnya dia memang intimitas dengan kebudayaan. Kalau pemimpinnya kemudian dia melakukan olah rasa, ya. Dia kemudian melakukan yang disebut dengan apa, kontemplatif ya, bertanya kepada dirinya, bertanya kepada lingkungan, saya siapa, saya sudah melakukan apa, gitu ya. Nah itu sebenarnya dunia sastra memberikan suatu inspiring ya Betul. kepada orang. Jadi saya katakan orang bilang, "Woi, puisi sastra tidak bisa berhadapan dengan tank panzer." Saya bilang kekuasaan memang bukan berhadapan. Sastra, puisi memang bukan berhadapan dengan tank panzer dan kekuasaan, tapi dia menjinakkan kekuasaan. Menjinakkan itu loh. Dan Intinya, katanya kata-kata adalah senjata. ya kata-kata ada senjata. Kata Subkomandante Marquez. Ada tuh ungkapan Iqbal kan? Iqbal tahu ya? Iya, iya. Sastrawan besar Sastrawan Islam. besar Islam. Dia bilang begini, pemuda, di jalan ini tidak ada kata untuk berhenti. Ini ada kaitan dengan ini loh, saya berubah. Di jalan ini tidak ada kata untuk berhenti. Mereka yang bergerak, mereka yang di depan, mereka yang berhenti sejenak, pasti tergilas roda-roda zaman. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu, ya, sesuatu ini, saya kuliah, saya tidak mau berhenti.
harus terus bergerak. Itu. Jadi 6 bulan 5 buku, alhamdulillah, anugerah Tuhan. Gila sih. Apakah saya berhenti? Saya tidak akan berhenti. Tidak ada Kang kata Jajang, pensiun untuk penulis ya Bang? tidak ada kata pensiun. Kalau Mbak Nisa mengatakan, lalu abang nanti ke depan mau apa? Banyak hal bisa dilakukan. Yang penting, gunakanlah peralatan, potensi yang kita miliki itu sebagai langkah awal kita. Sering orang berpikir begini, Mbak Nisa, Kang Jajang, saya pengen begini tapi saya nggak punya ini. Saya pengen begini tapi saya nggak punya ini. Itu lari ya, tapi saya berpikir begini, saya pengen begini dengan yang kita mulai punya. Bergerak. Kalau you punya pensil, pakai pensil. Punya pena, pakai pena. Punya handphone, pakai handphone. Gitu ya. Tapi abang di depan abang ada harmonika nih bang. Ada. Itu juga. Gimana itu? Gimana? Biar makin lunak hati kita Bang, setelah tadi dibacakan puisi, dilantunkanlah harmonika. Namanya aja harmonika, biar harmoni. Nah, betul. Biar harmoni kita. Kita coba tip ya. Ini harmoni kenangan. Lengkap banget ya Abang nih. Enggak ini, aduh saya mah pokoknya apa yang ada di jalan. Ya. Penyintas itu kan orang yang berjalan melalui gitu ya. Terus saya ingat dulu saya ingat ada sebuah lagu yang pertama sekali saya bisa lakukan di harmonika, Bob Dylan. Wih, itu peraih Oscar tuh kemarin, Iya. peraih Nobel Sastra. Apa judul lagu yang terkenalnya? Blowing in The Wind. the Wind. Kalau bahasa kita aja, minggat pergi tanpa kesan. Asik. Angin berlalu gitu ya. Saya bawain itu ya. Mantap. Nah, cobain. Ini cerita orang troubadour yang dia sedang berjalan ya, melihat kehidupan ya, gitu ya. Melakukan apa? Selalu menyatakan pertanyaan-pertanyaan Ya, reflektif. dia bertanya. Perenungan sebenarnya. Perenungan. Itu tadi perenungan tuh puisi. Tapi teruji ya, terbukti kalau beliau suka renang karena Napasnya kuat. Barangkali saya kira itu. Itu juga saya sarankan ke teman-teman, bagus. nggak kaleng-kaleng beliau. Kulitnya juga gitu. Jadi kalau kita berenang, kita bisa nyanyi loh, Dinda Komang gitu ya. Misalkan, Wai bensi, olivurasi, but I can help falling in love with you. Wah, jadi terusin mahal tuh. Gitar masih ada Bang. Perlu petik gitar, perlu main piano. Nanti Main piano. ada Mesti waktunya. ditemenin. Ada waktu. Beliau mesti ditemenin. Kalau Mbak Nisa penasaran, buka aja di YouTube. Siap. Udah aku tonton Bang. Ya. Tapi kayaknya menarik ya kalau misalkan kita collab sama teman-teman yang lain juga ya. Oh iya, ya. Puisi beliau diapain kayak di musikalisasi kayak di Iya, pentaskan ya. betul. Dibacakan. Misalkan Dinda Komang, Bang Fajar baca puisi, terus baca nanya, Bang Fir, itu puisi itu apa sih maksudnya? Misalkan kan, ini diskusi ya gitu. Bisa seperti itu, dinyanyikan. Saya ingin loh, mudah-mudahan Allah meridhoi ya. Puisi saya nanti bisa menjadi sebuah lagu gitu. Pengen. Seperti Taufik, dia bikin puisi tentang dunia ini penuh sandiwara, dinyanyi Good Bless ya. Good Bless, ada yang Krisyo juga. Bimbo. Ya. Bimbo. Wah, mengena Mbak Nisa nanti ya, jadiin puisi jadi lagu misalkan. Penggalan-penggalannya. Siap. Mbak Nisa ada yang mau Seru disampaikan? sekali.
soal Iya. ketakjubanmu. Banyak ini ya, jadi energi positifnya langsung tertular. Amin, mudah-mudahan. Jadi makin saya gerah juga nih ngelihat 6 bulan berhasil menerbitkan 5 buku, sangat produktif Bang. Ini semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang menyimak perbincangan ini ya. Karena pada akhirnya tulisan itu kan harus dipublikasikan biar dibaca sama orang. Tugas penulis ialah menulis gitu. Betul. Ya. Nanti kalau sudah terbit secepatnya ya, kita publish, kita bedah, kita pentaskan, dan silakan Mbak Nisa, Mbak Komang, Dinda Komang, Bang Fajar sama semua menikmati hidangan puisi karya saya ini. Nah sekarang Sobat Baca, tolong hidangan ini di-subscribe, di-like, dan di-share. Supaya semakin banyak orang yang terdampak manfaat dari tayangan ini. Insya Allah. Siap. Bang Firdaus, ada pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan. Kalau seandainya Abang kembali ke usia mahasiswa tadi, di mana Abang membuat buku itu, apakah ada mimpi yang terkoreksi pada saat itu, pada saat ini? Oh iya, jadi Mbak Nisa, Kang Jajang ya, memang semuanya mengalir, tapi yang sekarang ada di hadapan saya, di hadapan Kang Jajang, Mbak Nisa ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, ini sebuah proses. Karena memang dulu saya selalu ingin begini, kok orang bisa begitu kok, apa saya nggak bisa? Saya akan memulai gitu. Nonton ini, nonton itu, menyaksikan ini gitu. Saya bisa nggak ya? Gitu. Kita, kata orang bijak, setiap manusia itu, Tuhan itu adil, kita dikasih kunci kehidupan. Kunci itu pembuka kita sukses. Jadi Tuhan itu begitu Kang Jajang lahir, begitu Dinda Komang lahir, kuncinya dilempar ke tengah lapangan kehidupan. Ya, Anda cari kunci itu. Kalau Anda menemukan kunci itu, Anda akan sukses. Nah, menemukan kunci itu dengan penjelajahan, merenungnya. Siapa saya? Tatuan Asi kan? Istati bil qalbi. Tanya sama diri kamu itu siapa? Lantas apa yang kamu miliki? Apa yang harus kamu lakukan? Misalkan ketika saya berpuisi ya, terus saya bilang begini, sore nih, saya bilang ketika saya berpuisi, kenapa Bang Fir berpuisi? Aku berpuisi bukan keinginan hasratku, tapi berpuisi memang bisikan nurani dan tanganku menggerakkannya. Aku menulis kata yang puitis bukan karena nafsu menggerakkan pena, menggores kata puitis, tapi semuanya karena anugerah dari kehendak yang Maha Kuasa. Ini saya nulis ini, saya timbang-timbang itu. Ini. Jadi kunci kehidupan kan dari yang di atas ya. Kita cari gitu ya. Agar apa yang kita perbuat itu menjadi anugerah. Paling gak buat anak kita loh. Buat cucu kita. Sekarang buat Kang Jajang sama Mani sama teman-teman. Paling tidak. Tapi lebih dari itu, mesin sejarah nanti akan menjawab. Ya. Seapapun yang kita goreskan, itu menjadi bagian dari sejarah kehidupan. Insya Allah. Luar biasa. Bang Fir, terima kasih atas bincang yang sangat menginspirasi ini. Mbak Nisa, barangkali ada yang mau disampaikan terakhir? Iya, kalau tadi penjelasan yang detail dan panjang, saya mengutip dari sedikit bait puisi saya, sejauh-jauh perjalanan adalah kembali kepada diri sendiri. Sebenarnya tadi soal bagaimana kita mengenal diri sendiri, bagaimana kita mengidentifikasi kita nih siapa, mau apa, berbuat apa gitu. Dan itu yang kadang orang lupa gitu. Kemudian soal imajinasi tadi juga bagaimana pengetahuan itu hanya bisa mengantarkan A
ke B, B ke C, D, dan ke E. Itu kata Einstein loh ya. Sampai Z dong. Nah, kalau imajinasi itu mengantarkan A bisa langsung ke Z. Nah, artinya itu soal bagaimana kepekaan, keliaran. Di situ saya belajar sama orang fisikawan. Nah, makanya menulis namanya apa? Lompatan kuantum. Iya, betul. Itu Ya, tadi jangan kita berpikirnya A, B, C, D. A langsung ke X. out of the box. Ya, out of the box. Jadi dunia ini bisa maju itu karena ada orang-orang yang gila. Gitu. Gila tanda petik ya. Dia out of the box gitu ya. Gak bayangkan pelukis dari Italia dulu. Dia melukis kotak ya. Dan ada telur. Dan itu bicara soal perspektif. Ya? Iya, perspektif gitu. Yang bisa dipahami. Kemudian misalkan ya. Kemudian ada lagi lukisan kotak, ada kaca. Ada pita ke atas. Rupanya TV tahun 70-an. TV. Itu sudah dibayangkan, diimajinasikan. Gitu. Nah itu. Gitu. Tapi kalau saya bicara, ini mau terakhir ya. Saya berpantun aja. Oh boleh. Pantun singkat ya. Pantunnya gini, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan paus. Lebih cepat, lebih bagus, nggak bertele-tele tapi serius. Oke. Oke deh. Terima kasih Bang Firdaus. Sekali lagi kami aturkan. Mbak Nisa juga terima kasih. Selamat Sama-sama. baca. Terima kasih Mbak Nisa. Kita akan melanjutkan Safari Sastra berikutnya dengan narasumber yang tentu saja saling terkait satu sama lain sehingga kita bisa membangun sedikit demi sedikit peradaban kita dengan kerja-kerja kebudayaan yang menginspirasi banyak orang. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Yeay.